Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita bisa melihat di sana mendengarkan mengenai hukum Sabat yang istilahnya mau untuk seolah-olah mau ditegakkan oleh orang-orang Farisi. Kalau kita bisa melihat Tuhan bersama dengan para muridnya ya, pada hari Sabat itu pergi di tengah-tengah bisa dikatakan sawah, lalu mengambil bulir-bulir gandum, lalu ketemu orang Farisi. Nah, orang Farisinya pergi kemana? Karena ini hari Sabat, maka perginya kemana? Ke sinagoga atau ke bait Allah, betul. Tapi orang Farisi itu pergi kemana? Mengamat-amati Tuhan. Kalau demikian kita bisa melihat harusnya hari Sabat adalah bertekun di dalam doa, bertekun di dalam Allah. Tetapi apa yang dia lihat? Apa yang dilakukan oleh orang Farisi? Dia justru seolah-olah ada di bersama-sama, nyintil bersama-sama dengan murid Tuhan, atau mengamat-amati Tuhan bersama dengan para muridnya. Berarti orang Farisi seolah-olah memang sengaja membuat hari Sabat itu sebagai hari di mana dia menjadi polisi. Seolah-olah menjadi polisi untuk hukum agama mereka. Padahal tidak ada yang ngangkat menjadi polisi. Berarti dia sendiri itu sebetulnya sudah melanggar hari Sabat. Karena hari Sabat kan tidak boleh bekerja. Nah, dia melakukan itu. Baik, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena hubungannya dengan makanan, Tuhan Yesus ditegur oleh orang Farisi soal makanan. Para murid mengambil bulir-bulir gandum, lalu nyisili itu makan gitu. Ya, ngeletak atau bisa dijawab ataupun karena saya belum pernah melihat pohon gandum secara langsung, lalu bagaimana buahnya tidak tahu saya. Tapi gimana caranya? Yang jelas adalah mencoba untuk menggisarnya lalu makan. Nah, maka Tuhan pun juga menjawab dengan makanan juga, yang jelas-jelas di situ diungkap di dalam tradisi mereka. Daud pernah memakan roti atau makanan sajian untuk para imam di bait Allah. Di situ kita bisa melihat Daud pun bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Daud melihat ada sesuatu yang lebih bernilai, lebih harus diutamakan terlebih dahulu. Jadi ada sesuatu hal. Orang berdoa. Tapi kalau ditanya, berdoa untuk apa? Berdoa untuk Allah. Lalu setelah ketemu dengan Allah, kita harus melakukan apa? Harus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau orang mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah, orang harus menguatkan badan terlebih dahulu supaya mampu mewujudkan apa yang menjadi rencana Allah. Berarti menghormati diri sendiri ini juga bagian dari iman pula. Karena kalau dia tidak mampu untuk mengerjakan, berarti ada sesuatu yang kurang. Artinya dia di dalam menghormati Allah kurang untuk memperhatikan dirinya sendiri.
Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu paket yang harus ada dalam kehidupan beriman, yakni hubungan relasi. Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, dan relasi dengan diri sendiri. Kalau orang itu, istilahnya itu selalu melakukan sesuatu yang misalnya merasakan mimpi buruk, ada luka hati, luka batin, segala macam, akan sulit untuk bisa menerima keadaan orang lain dan juga sulit pula untuk bisa berdoa, berelasi dengan Allah. Kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah luka batinnya terus menerus, sakit hatinya terus menerus, sehingga doa atau pada saat dia berdoa pikirannya itu penuh dengan luka hati. Sedangkan kalau dia memikirkan hanya melulu kepada Allah, seringkali melupakan dirinya sendiri. Di situ dia lupa bahwa dirinya itu adalah ciptaan Allah dan tubuhnya adalah bait Allah pula. Yang harus dihormati, yang harus dirawat, yang harus juga dipakai sebagai sarana untuk bisa berdoa tidak hanya hari ini, tetapi juga hari-hari berikutnya. Maka merawat diri dan juga merawat keadaan orang lain, merawat juga relasi dengan Allah itu harus menjadi sesuatu yang paket. Maka bertekun yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan beriman ini adalah utuh Allah, sesama, dan diri sendiri. Bukan hanya satu hal saja. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka kalau Tuhan mengharapkan kita untuk bertekun di dalam kebaikan, maka orang harus bisa melihat itu. Nah, hari Sabat itu dipakai supaya Tuhan itu juga bisa menjadi fokus dan orang bisa mengistirahatkan tubuhnya, mengistirahatkan hidupnya supaya dia fokus kepada Tuhan. Kalau mengistirahatkan tubuhnya, maka tubuh nantinya untuk hari berikutnya bisa mampu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Hasil relasi dia dengan Tuhan bisa diwujudkannya. Orang lupa akan hal itu. Seolah-olah hukum itu harus dilakukan karena ini adalah hukum, harus taat, harus istilahnya itu kaku seperti itu. Sehingga orang lupa hakikat dari hukum ini untuk apa. Seolah-olah hukum dipakai untuk bisa menghukum orang lain. Dan situ bisa menjadi sesuatu pertanyaan. Untuk apa dihukum? Untuk apa hukum itu dipakai? Ada beberapa orang yang menjawab, oh hukum harus ada Romo. Karena hukum itu keberadaannya untuk bisa dilanggar. Ada juga orang yang seperti itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa hukum ini orang harus bisa melihat artinya bukan mentaati kata per kata dalam hukum itu, tetapi hakikat apa di balik kata-kata itu. Apa yang mau untuk dihidupi, apa yang mau untuk dijaga, apa yang mau untuk betul-betul mau untuk diperhatikan secara terus-menerus. Sehingga kita bisa melakukan tidak hanya sekedar hukum saja, tetapi ada aspek cinta kasih dan aspek Allah di sana. Maka kita diajak untuk bisa melakukan tidak sekedar taat hukum, tetapi betul-betul kita tahu persis untuk apa hukum itu ditujukan untuk kita. Sehingga kita mau untuk melakukan yang terbaik. Contoh sesuatu yang bagi kita seringkali kita lupakan, misalnya ibu bapak menghadap ke altar, menghormati altar, tetapi romonya justru bokongi altar. Ini kan sesuatu yang bagi kita kalau orang nggak tahu, oh romonya sing kurang ngajar bener, bokongi altar. Padahal altar sendiri atau istilahnya bokongi tabernakel gitu maksudnya. Itu kan tabernakel saja dihormati sedemikian rupa, kok romone malah dalam ibadat itu bukan menghormati tubuh Yesus yang ada di tabernakel, tetapi justru menghadap umat. Maka kalau orang istilahnya tahu bahwa oh ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan, mengapa harus dilakukan? Tapi kalau kita tahu kenapa itu harus dilakukan, kita bisa mengatakan, oh iya, itu memang keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang. Maka marilah kita hening sejenak.